Oke, baik. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya sampaikan sekali lagi salam hangat kepada seluruh peserta Supply Chain Innovation Summit 2026 yang bergabung pada acara online ya pada hari ini, dan saya sangat mengapresiasi kepada Bapak dan Ibu semua yang telah meluangkan waktu di kesibukan pada siang hari ini. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ICA Indonesia atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan kepada saya. Nah, pada topik hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk merenungkan sebuah pertanyaan yang mungkin akan dalam lingkup topik kita ini adalah apakah warehouse yang Bapak Ibu kendalikan pada saat ini benar-benar bisa terkontrol, dan bagaimana reaksi terhadap sesuatu permasalahan yang terjadi. Nah, inilah yang akan menjadi fokus kita pada siang hari ini untuk melihat transformasi dari sebuah warehouse yang reaktif menuju warehouse yang prediktif. Sedikit perkenalan, nama saya Arta Nugraha Jonar dan eh, saya mempunyai basic pengalaman di logistik dan warehousing. Saya juga merupakan pemegang sertifikasi dari ICA Indonesia untuk Certified Professional in Logistics Management. Nah, dari pengalaman ini saya ingin membagikan tentang eh, apa yang terjadi dengan dinamika serta krisis dan pembelajaran yang menyertai dalam proses pengelolaan di warehouse. Nah, sekarang saya izinkan untuk sedikit memaparkan peta pembahasan kita pada hari ini. Dalam sesi ini, kita akan bahas tentang bagaimana operasional warehouse yang awalnya kita harus berfokus pada aktivitas harian, dan eh, kita harus berubah menjadi yang lebih prediktif, adaptif, dan data driven. Di sini kita akan melihat bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan data untuk bisa meningkatkan akurasi inventory, efisiensi storage, ataupun produktivitas dari manpower. Nah, kita juga akan bahas tentang poin penting dari operational maturity itu sendiri, serta melihat dari sisi transformasi digital yang tidak hanya bicara tentang teknologi yang dimanfaatkan, tapi juga bagaimana kesiapan dari proses budaya kerja dan cara kita mengambil keputusan. Dan tujuan akhirnya adalah untuk kita bisa menciptakan operational warehouse yang lebih agile, efisien, dan scalable, serta siap untuk menghadapi perubahan dari demand maupun challenge dari tantangan bisnis ke depan. Mungkin saya ingin memulai dari skenario yang eh, sering terjadi ya di dalam warehouse kita, dalam pengelolaan warehouse kita. Skenario-nya begini, setiap hari seorang warehouse manager biasanya akan melihat ya, memantau dari eh, laporan-laporan yang masuk, bisa melalui dashboard yang sudah dibuat secara operasional gitu ya, ataupun bisa melalui reporting-reporting yang diberikan. Ketika semuanya itu berjalan dengan baik, setiap tim juga sudah siap dengan aktivitas yang akan dilakukan dari hari ke hari. Proses picking berjalan dan akhirnya pengiriman bisa berlangsung. Kemudian terjadilah suatu kejadian yang muncul tanpa kita tahu gitu ya, tanpa kita tahu kapan itu terjadi. Yaitu ketika terjadi stock out misalnya pada satu eh, stok tuh, pada satu SKU. Atau misalnya tiba-tiba satu unit yang berjalan itu tiba-tiba berhenti beroperasi. Nah, ketika kejadian itu terjadi, kemudian dalam beberapa saat kita eh, mengalami suatu skenario yang harus membuat kita masuk ke dalam mode firefighter untuk mengatasi semua permasalahan tersebut. Nah, disinilah yang akan kita lihat bahwa dalam kondisi kejadian tersebut,
ketika kita sudah menangani permasalahan tersebut, mungkin yang kita rasakan itu adalah kita bisa mengontrol masalah tersebut. Tetapi itu menjadi semacam ilusi saja, karena kita hanya menyelesaikan satu masalah tersebut. Dan kemudian terjadi masalah-masalah berikutnya, krisis-krisis berikutnya. Nah, ada beberapa indikator yang bisa kita lihat gitu ketika kita mengambil keputusan itu yang bersifat reaktif. Operasional warehouse kita bersifat reaktif. Bagaimana kita melihat warehouse itu bersifat reaktif? Indikator yang pertama adalah ketika kita mengambil keputusan yang berbasis intuisi, tidak berbasis data. Misalnya kita melihat stok masih cukup, mesin berjalan normal gitu ya. Dan seringkali ada hal-hal yang bersifat alerting gitu ya, warning terhadap hal-hal yang terjadi itu seringkali kita abaikan. Kemudian yang kedua adalah masih terfragmentasinya data yang tersebar gitu ya. Ada spreadsheet terpisah, sistem yang belum terintegrasi, dan ketika terjadi permasalahan, barulah kita muncullah ide-ide operasional yang terjadi gitu ya. Jadi kita tidak pernah pikirkan itu sebelumnya. Dan yang ketiga adalah muncul biaya-biaya yang tersembunyi, hidden cost. Ketika misalnya eh, terjadi stock out, tiba-tiba kita harus melakukan pengadaan barang yang kehilangan penjualan misalnya. Kemudian ada service level yang kita tidak bisa penuhi. Atau kita membutuhkan pengiriman yang cepat dari supplier karena stok kita habis sehingga biaya pengirimannya menjadi lebih meningkat. Nah, inilah yang membuat kita harus mengukur atau mendefinisikan dari sisi eh, kematangan dari operasional kita. Ada eh, 4 fase untuk kita melihat bagaimana sebuah warehouse bisa kita petakan dalam sisi kematangan operasionalnya. Yang pertama adalah fase reaktif. Di sini sebuah organisasi warehouse akan bergerak dari satu krisis ke krisis lain, kemudian tanpa melihat bagaimana kita mengantisipasi dari keadaan tersebut. Ya, seperti skenario yang kita gambarkan tadi. Kemudian yang fase kedua adalah proaktif. Untuk eh, dalam kondisi ini, sebuah warehouse akan mulai dengan adanya perencanaan yang lebih terstruktur. Kemudian sudah masuk ke dalam jadwal pembelian rutin, sudah ada penerapan safety stock misalnya, dan ataupun prosedur-prosedur yang standar. Namun keputusannya masih sangat bergantung pada aturan-aturan statis. Nah, fase operasional maturity yang ketiga adalah di sisi prediktif. Nah, disinilah ketika kita bicara tentang teknologi itu memainkan peran yang transformatif. Sudah ada data yang digunakan secara aktif untuk mengantisipasi masalah-masalah sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. Yang inilah nanti yang akan kita eksplorasi untuk pada hari ini. Dan fase keempat ini adalah fase yang sudah bersifat preskriptif dan otonom gitu ya. Sehingga sistem itu tidak hanya memprediksi, tapi sistem juga bisa merekomendasikan tindakan optimal apa yang harus dilakukan dan bahkan bisa mengeksekusinya secara otomatis. Nah, target transformasi yang realistis bagi sebagian besar organisasi adalah bergerak dari fase reaktif tadi untuk menuju ke fase prediktif. Jadi inilah yang akan kita lihat. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan coba eh, sampaikan nanti use case-nya, dan kita juga perlu tahu untuk warehouse prediktif ini bagaimana arsitektur yang mendasari dari sebuah warehouse prediktif. Sebuah warehouse prediktif itu tidak dibangun di atas teknologi saja, tapi dia dibangun dari sebuah fondasi data yang berkualitas dan terintegrasi. Nah, ini yang merupakan syarat mutlak bagi sebuah warehouse prediktif. Ada data yang bersifat berkualitas dan dia juga terintegrasi agar apa yang dinamakan teknologi prediktif tadi dapat berfungsi secara optimal. Nah, dalam konteks ini di atas
fondasi data ini, maka kita melihat ada 4 lapisan arsitektur yang ada di dalam eh, sebuah warehouse yang bersifat prediktif. Ada 4 lapisan, atau 4 layer ya. Layer yang pertama adalah layer integrasi. Di sini kita akan lihat bahwa dalam konteks layer ini sudah ada sistem-sistem yang terintegrasi antara satu sumber dengan sumber yang lain gitu ya. Misalnya kita sudah punya WMS, sudah punya ERP, sudah punya TMS yang terhubung sebagai satu sumber yang terintegrasi. Tidak ada lagi data-data yang secara informasi terpisah-pisah. Tidak ada silo informasi lagi. Kemudian kita juga lihat di layer berikutnya adalah adanya sensor-sensor yang sudah diletakkan pada hardware-hardware yang ada gitu ya. Ada jaringan sensor real time yang ditaruh pada rak atau conveyor atau forklift, dan ini yang akan menjadi eh, mengumpulkan data-data yang ada. Layer berikutnya adalah lapisan AI atau kecerdasan, di mana di situ ada machine learning sebagai otak operasi yang untuk melakukan analisa terhadap data-data tersebut. Dan yang terakhir adalah digital twin. Di sini kita sudah punya replika dari warehouse kita yang bersifat digital, yang bisa kita lakukan simulasi sebelum kita melakukan eksekusi di lapangan. Nah, di sini ada beberapa use case gitu ya, use case yang berkaitan dengan permasalahan yang umum ditemukan di operasi warehouse. Yang pertama berkaitan dengan manajemen inventory. Eh, Skenario yang paling sering muncul adalah permasalahan overstock gitu ya di satu SKU. Kemudian di sisi lain kita juga melihat ada terjadinya stock out di SKU yang lain. Nah, kondisi ini terjadi ketika perencanaan inventory ini masih berbasis aturan statis. Safety stock-nya dikalkulasi secara periodik, keputusan slotting misalnya ditetapkan pada saat kita melakukan setup awal dari warehouse tersebut, dan itu menjadi jarang ditinjau ulang. Nah, dalam pendekatan prediktif ini kita akan membalik secara fundamental gitu ya. Kita akan menerapkan model machine learning secara real time untuk melakukan perkiraan dari permintaan SKU dengan tentu mempertimbangkan variabel-variabel yang kompleks. Misalnya pola dari em, seasonal atau juga tren pasar, jadwal promosi atau faktor-faktor eksternal lainnya. Nah, sistem secara otomatis bisa memetakan kecepatan dari turnover SKU tersebut untuk bisa mengidentifikasi fast mover dan slow mover dan menghasilkan rekomendasi dari slotting secara dinamis dan diperbarui secara berkala. Dari sisi warehouse, kita juga bisa menerapkan untuk melihat jalur picking, mempersingkat jalur picking tersebut secara otomatis, dan eh, melihat dari sisi pergerakan secara aktual. Dan ini juga akan membantu bagaimana kita melakukan optimalisasi di tata letak yang dilakukan secara kontinu dan bukan berdasarkan dari data-data yang pada masa lampau. Nah, yang diharapkan adalah kita mendapatkan penurunan stock out yang secara substansial dan efisiensi biaya holding inventory yang terukur dan peningkatan picking efisiensi yang nyata. Oke. Uses yang kedua adalah berkaitan dengan predictive equipment maintenance. Jadi kita bisa memperkirakan bagaimana kita melihat aktivitas-aktivitas yang didukung oleh peralatan ini. Jadi kita bisa menerapkan yang sebelumnya ketika ada kerusakan barang baru kita perbaiki, dan nextnya kita bisa melakukan tanpa menunggu peralatan yang rusak. Usage yang ketiga adalah berkaitan dengan workforce planning. Nah, ini juga menjadi penting untuk melihat dari sisi beban kerja. Jadi skenario-skenario yang kita lakukan adalah untuk melihat mengantisipasi terhadap terjadinya aktivitas tersebut dan bagaimana kita bisa menurunkan biaya per order dengan tepat.
sesuai dengan order yang masuk. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan. Nah, saya coba masuk. Ada 4 tahap untuk kita melihat dari sisi predictive warehouse ini sendiri, ini ya. Ini dari yang sudah kita terapkan, gitu ya. Langkah pertama adalah kita perlu adanya data readiness dan integrasi dengan sistem. Tadi catatan pertama, bagaimana kita mengkonsolidasikan seluruh sistem yang ada. WMS, ERP, VMS, ataupun juga file-file spreadsheet kita masukkan dalam satu sumber data yang terpadu. Dan yang kedua adalah kita perlu satu eh, hingga 2 use case gitu ya, menjadi prioritas untuk melihat eh, apa yang bisa kita lakukan. Kita identifikasikan permasalahan terbesar tersebut yang paling berdampak pada operasional. Kemudian kita bisa deploy model prediktifnya. Dan yang ketiga adalah skalasi dan pengembangan dan kapabilitas. Nah, ini kita perlu menyelenggarakan pelatihan data literasi bagi tim kita dan juga eh, menambahkan prosedur harian dan dari model prediktif tadi yang sudah kita buat dan kita bisa masukkan model tersebut ke dalam standar operating prosedur yang ada di dalam warehouse tersebut. Dan yang keempat adalah pada fase berikutnya adalah ketika ini sudah berjalan, maka kita bisa masuk ke dalam fase berikutnya yaitu preskriptif dan operasional otonom. Nah, pada fase ini kita mencoba buat sebuah sistem yang berjalan secara auto, gitu ya. Misalnya sistem auto replenishment ataupun auto scheduling yang bisa beroperasi secara mandiri. Jadi dari eh, ketika kita mau melakukan perubahan tadi ada 3 hal ini ya. Yang pertama Anda harus melakukan audit terhadap realitas data Anda, gitu ya. Dan yang kedua, identifikasikan satu anchor problem untuk apa yang mau diarahkan ke arah prediktif. Dan yang ketiga adalah kita membangun budaya data literasi ya. Karena transformasi ini sekali lagi bukan kita hanya menerapkan teknologi semata, tapi bagaimana kita melihat dari semua proses tersebut bisa mendapatkan data yang di mana data ini bisa kita olah untuk bisa dijadikan sebuah keputusan. Jadi semua keputusan itu harus berdasarkan data-data yang ada, bukan sekedar intuisi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di siang hari ini.